di sini kenapa Paulus membatalkan ataupun Paulus mengubah rencana perjalanannya, skip perjalanan ke Korintus dan pergi ke Makedonia, ya. Karena ada alasan tertentu, ya. Tetapi jemaat Korintus ini ada yang mengambil kesempatan sebab seperti saya katakan, ada beberapa jemaat Korintus pada ketika itu yang mempersoalkan kerasulan Paulus, yang mempersoalkan pelayanannya, dan juga oleh karena iri hati. Ada beberapa pemimpin di sana pada ketika itu, pada masa yang sama juga ingin bersaing, ya, dengan Rasul Paulus. Dan ada beberapa pemberita Injil juga, ya, yang mengambil kesempatan atas firman Allah itu, ya, untuk bersaing. Siapa lebih hebat, ya, dan sebagainya dalam menyampaikan Injil. Dan demi bersaing itu kan mereka sanggup melakukan apa saja, termasuk kepada Rasul Paulus, ya, untuk mengekalkan kedudukan mereka, untuk mengekalkan kemasyhuran, populariti mereka, ya, mereka harus merendahkan yang lain agar yang lain jangan lebih nampak menonjol. Salah satunya Paulus. Ya, mereka berusaha, ya, menghalang Paulus lebih menonjol daripada mereka. Tapi Paulus tidak sedemikian seperti mereka. Paulus dengan tulus, dengan murni memberitakan Injil Kristus. Ya. Dan oleh karena iri hati mereka, oleh karena persaingan yang begitu berat itu, ya, mereka sanggup mencari followers dan mempengaruhi jemaat-jemaat yang lain, jemaat Korintus lain. Oh, jangan ikut Paulus itu, salah pengajarannya. Paulus itu tak ada pendirian, jangan ikut dia. Pengajaran kami lebih baik daripada Paulus, ya. Pemberitaan kami lagi lebih details, pemberitaan kami lagi lebih berpengetahuan daripada Paulus yang hanya sekedar sederhana, yang cakap tak serupa bikin. Jangan percaya dia. Ya. Sehingga jemaat Korintus pun dipengaruhi pikiran mereka dengan orang-orang yang demikian. Ya. Dan pada ketika itu orang yang ingin bersaing dengan Paulus itu juga adalah orang yang terpengaruh, orang yang dihormati. Ya, kalau kita melihat orang yang terpengaruh, orang yang influencer, yang berkedudukan, ya, yang berstatus tinggi, kita lebih percaya kepada mereka kan. Jadi Paulus itu hanya sederhana saja dia, ya. Dia seorang yang sederhana, tetapi tegas. Tapi banyak orang tidak mau ikut dia, orang lebih melihat kepada apa yang mereka lihat di pandangan mereka, menurut pemikiran mereka. Dan mereka lebih percaya jemaat memang bukan sedikit tapi hampir sebagian jemaat Korintus pada ketika itu terpengaruh dan mereka pun turut, ya, membenci Paulus. Mereka pun turut menolak Paulus, ya. Oleh karena terpengaruh dengan kata-kata orang yang tidak baik itu, ya. Sehingga Paulus merasa kecewa, sedih hatinya, ya. Seperti dikatakan sebelum ini juga, Korintus adalah jemaat gereja pertama yang Paulus dirikan. Kalau itu gereja pertama, maksudnya Paulus sudah mempunyai hubungan yang sangat intim, yang sangat erat dengan jemaat Korintus. Hubungan yang sudah terbina. Seperti Paulus sudah merasakan seperti keluarga terdekat dengan jemaat Korintus. Tapi oleh karena hal yang demikian yang saya sebutkan tadi, terpengaruh dan sebagainya, ya, hubungan itu terlerai. Hubungan itu menjadi retak. Dan mereka sangat membenci Paulus. Bayangkan, selama ini Paulus mengasihi mereka. Paulus melayani mereka. Tapi mereka menolak dia secara tiba-tiba. Hanya sekadar mau mengikuti orang yang terpengaruh itu saja. Dan akhirnya, ya memang sebagai manusiawi, Paulus, saya menempatkan diri saya dalam situasi Paulus.
memang sakit hati. Siapa tak sakit hati kan? Kalau orang yang dekat dengan kita selama ini, ya ada hubungan baik dengan kita selama yang kita anggap keluarga sekalipun, membenci kita secara tiba-tiba, menolak kita, memulaukan kita. Bagaimana perasaan kita? Ya. Jadi Paulus sangat sedih. Dikatakan di pasal yang pertama, di pasal yang kedua ini ayat yang pertama hingga kelima, ayat kelima. Ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, ya. Di sana kita melihat bahwa Paulus menulis surat ini dengan mencucur air mata. Dengan tangisan yang sangat mendalam. Ya. Tapi memang pada awalnya Paulus sangat sedih. Dikecewakan. Dilukai hatinya Paulus. Karena jemaat yang dia sayang. Jemaat yang dia kasihi. Yang dianggap keluarga menolak dia. Tetapi itu hal yang sama kita lihat pada pagi hari ini, saudaraku. Tangisan Paulus bukan lagi tangisan penderitaan, tangisan kekecewaan, tangisan putus asa. Tetapi tangisan Paulus dinyatakan dalam pasal yang kedua nih adalah tangisan kasih. Tangisan Paulus adalah tangisan yang penuh kasih sayang kepada jemaat Korintus. Sampai mereka menduduk dia tak datang, tengok memang Paulus tak suka dengan kita. Itu semua tuduhan-tuduhan jemaat kepada Paulus. Tapi Paulus menerangkan ada alasan, ada sebab. Bukan sebab negatif yang mereka pikirkan tadi, tapi sebab yang positif. Ya. Memang sebelumnya Paulus datang dengan ketegasan. Dia datang menasihati. Surat-surat dia dalam 1 Korintus yang kita sudah telusuri bersama sebelum ini. Surat-surat Paulus, nasihat dia, pesan dia, pengajarannya. Ya, oleh karena sikap orang Korintus ini, ya, yang sering kali melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, Paulus harus menegur karena kasih Paulus juga. Tetapi ya, oleh karena kesan surat-surat Paulus yang tegas itu, ya mereka pun menolak dia juga. Ya. Tapi itu Paulus sangat rindu sebenarnya, ya, untuk melihat perubahan terjadi dalam gereja Korintus. Paulus menahan diri dia untuk mengunjung yang kedua kalinya, karena dia tidak mau lagi datang seperti yang sebelum ini. Dia tidak mau datang lagi mengunjungi orang Korintus sebagai hakim. Dia tidak mau lagi mengunjungi jemaat Korintus dengan suara yang keras, dengan suara yang tegas. Ya. Dan Paulus tidak mau mengunjungi jemaat Korintus lagi dengan menimbulkan konflik, menimbulkan kekecauan, menimbulkan duka cita. Jadi ini win-win situation yang Paulus ingin lakukan. Kalau dia ingin mengunjung lagi, kalau dibuat kunjungan kedua lagi, dia mau ada win-win situation. Semada Paulus bersukacita dan jemaat Korintus pun bersukacita ketika Paulus mengunjung mereka yang kedua kalinya nanti. Ya. Dia tidak mau ada lagi konflik terjadi antara mereka. Dia tetap berjanji dia akan melawat, dia akan tetap datang mengunjungi mereka tapi dengan sukacita. Ya, bukan lagi dengan sebagai hakim yang membawa duka cita baik di antara mereka maupun Paulus itu sendiri. Ya. Dan Paulus mau mereka settle dulu. Dia tulis surat, ada satu surat tegas, ya, keras dan tegas. Tapi dalam penafsir katakan surat itu sudah hilang. Ya. Tapi yang pastinya surat itu juga diterima oleh jemaat Korintus, di mana surat itu mengatakan supaya
orang yang demikian, orang yang menimbulkan perpecahan tadi, yang saya sebutkan tadi, orang yang ingin bersaing dengan Paulus dalam gereja itu tadi, harus didisiplinkan. Mereka harus disiplinkan, mereka harus dijatuhi juga hukuman sebenarnya. Ya. Dan Paulus menunggu respon setelah surat keras dan tegas itu diberikan pada mereka. Paulus menunggu respon. Apakah respon jemaat Korintus terhadap surat itu? Ya, ternyata ya Paulus menunggu berita daripada Titus. Itu kita baca tadi. Dia sangat-sangat menunggu Titus itu untuk mendengar kabar adakah jemaat Korintus ini masih taat kepada dia, masih mendengar nasihat dia dan sebagainya. Ya. Dan ternyata puji Tuhan respon jemaat Korintus positif pada ketika itu. Ada segelintir yang sadar ya akan kesilapan mereka dan mereka bertindak dan mereka pun ya memberi disiplin kepada orang-orang yang ingin bersaing dengan Paulus. Ya. Dan Paulus sebelum dia datang dia ingin semua itu settle dulu. Semua itu beres. Ya. Seperti kata penetua Henry tadi, firman Tuhan yang disampaikan tadi, apapun persembahan sebelum kita mempersembahkan satu persembahan, sebelum kita melayani, dan itu juga satu pelayanan Paulus, ya sebelum dia pergi melayani, ya dia mau settle dulu hal. Dia tidak mau ada hal yang menjadi konflik yang besar. Dia tidak mau kedatangan nanti makin berat konflik itu. Ya, dia memberi surat dulu supaya mereka meneliti, supaya mereka paham, supaya mereka settle dulu dengan orang yang golongan-golongan yang memberontak itu. Dan untuk settle hal konflik itu, ya bukan suatu yang mudah. Ya. Jadi the only way, satu cara untuk menyelesaikan, untuk membereskan konflik di antara ataupun krisis di antara Paulus dengan jemaat Korintus ini hanya ada satu cara. The only way adalah pengampunan. The only way adalah mengampuni. Konflik krisis terjadi dalam gereja, terjadi dalam persekutuan orang-orang kudus. Itu bukan hanya dalam gereja, itu juga harus dipraktikkan juga dalam community kecil kita, keluarga kita. Hubungan di antara suami istri, hubungan di antara anak dan orang tua, hubungan dengan adik-beradik. Hal ini harus kita perhati dan belajar pada pagi hari ini. Kita akan belajar bersama untuk menyelesaikan satu konflik hanya dengan cara the only way is mengampuni. Ya, dan Paulus melakukan itu. The only way adalah mengampuni. Karena mengampuni adalah sebuah keharusan. Dan mengampuni juga membawa pemulihan. Ya. Di antara pribadi dan juga hubungan sesama. Kita akan lihat bersama nanti. Dan sebelum Paulus menyelesaikan konflik dia dengan orang yang bersalah terhadap dia, orang yang memberontak terhadap dia, orang yang ingin bersaing dengan dia, orang yang menyakitkan hatinya, orang yang menolak, orang yang menyingkir dia, ya, harus dimulai terlebih dulu oleh pribadi itu sendiri. Dia tidak boleh datang membawa geng dia, mari kita sama-sama menyelesaikan konflik ini. Terlebih dahulu, Paulus bertindak dengan diri dia sendiri dulu. Dia harus settle diri dia sendiri dulu. Sebab Paulus yang disakiti. Sebab Paulus yang dikhianati. Sebab Paulus yang dilukai hatinya. Jadi untuk Paulus menyelesaikan konflik itu dengan jemaat Korintus harus mulai diri dia sendiri. Terlebih dahulu kita akan belajar. Jadi mengampuni, poin pertama adalah membawa pemulihan bagi pribadi. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 2, 1 ayat yang kelima, tapi saya hanya tekankan di ayat yang keempat. Jadi Paulus katakan, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak.
dan mencucurkan banyak air mata bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Sebelum ini dia menangis, dikecewakan, dilukai. Tapi tangisan Paulus kali ini bertukar. Karena dia sangat mengasihi. Dia sangat sayang dengan hubungannya dengan jemaat Korintus yang sudah dianggap keluarga. Dia berkerinduan agar melihat jemaat Korintus ini terus bertumbuh, berakar, serupa seperti Kristus. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada jemaat Korintus. Dia berdoa supaya Tuhan mengampuni jemaat Korintus. Dan dia minta kepada Tuhan supaya dia dimampukan untuk mengampuni. Memang sukar, ya mulut boleh katakan minta maaf. Easy words. Like we say, I love you. Kan? Mudah kan? Sorry. Mudah kan? Tapi sebenarnya sakitnya tuh di sini itu kalau masih melekat, sukar. Tapi apa yang memampukan? Saya halat di sana, kasihku. Betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Apa maksudnya saudaraku? Jadi kasih itulah yang menggerakkan dan memampukan Paulus untuk mengampuni jemaat Korintus itu. Kasih itu di dalam dirinya. Itu yang memampukan Paulus dan kita pada hari ini untuk mengampuni dengan hati yang rela dan tulus. Walaupun dengan sakit hati, walaupun dengan bersedih, walaupun dengan kesedihan yang sangat berat. Tapi Paulus mengingat akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia mengingat bagaimana pertobatan yang pertama-tama, kasihnya yang semula dengan Kristus Yesus. Sepatutnya Paulus harus juga menerima hukuman daripada Tuhan, karena Paulus sebelum ini namanya Saulus, yang menganiaya orang Kristen, yang membantu orang-orang pergi membunuh orang Kristen. Sepatutnya Paulus harus dijatuhi hukuman daripada Tuhan. Tapi kasih Tuhan datang kepadanya. Kita tahu kisahnya, saya tak perlu ceritakan lagi. Kasih Yesus datang kepada Paulus, menyedarkan dia sehingga Paulus bertobat. Diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk dia jangan lagi melakukan hal yang menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen, tetapi Tuhan memberi kesempatan untuk Paulus menukar kerjaannya sebelum ini yang suka menganiaya, membunuh, menukar, memberi kesempatan pada Paulus untuk pergi memberitakan Injil, untuk menghidupkan kasih itu kepada orang yang tidak mengenal percayakan Tuhan. Kesempatan itulah yang Paulus rasakan. Dia merasakan kasih pengampunan daripada Tuhan. Dan dia belajar daripada Yesus Kristus. Dan sumber kasih itu adalah Yesus. Itulah Paulus memegang kasih Yesus itu dalam diri dia. Dan kasih yang dalam diri Paulus itulah yang menggerakkan dia. Yang memampukan dia. Untuk mengampuni orang yang memberontak dia. Yang menganiaya dia. Yang menolak, yang memulaukan dia. Seperti jemaat Korintus yang memberontak itu. Ya. Jadi mengampuni, katakan tadi ada dua. Rela dan tulus. Ini cara Paulus, kita belajar bersama-sama berapa pagi hari ini saudaraku. Jadi Paulus mengampuni dengan hati yang rela. Dan kita pun harus mengampuni juga dengan hati yang rela. Rela ini adalah something that di dalam kita harus sacrifice. Harus dikorbankan. Supaya kita boleh mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Apa yang kita rela lepaskan? Yang pertama, pengampunan kepada orang yang bersalah terhadap kita. Yang kedua, sanggup melepaskan keegoan, kepahitan, dan dendam. Seperti Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, dia sanggup berkorban. Dia sanggup merendahkan dirinya.
Dia sanggup melepaskan kemuliaan, kekuasaan yang sepatutnya miliki, menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang biasa. Hanya semata-mata untuk menyelamatkan kita di atas kayu salib. Dan itu yang diperhatikan Paulus. Paulus belajar pada Yesus untuk sanggup melepaskan apa yang ada pada dirinya. Keegoan, kepahitan, dan juga dendam. Rela untuk mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Yesus rela. Dia rela mengampuni walaupun di atas kayu salib, dipakukan di kedua belah tangan dan kakinya. Diolok-olok oleh imam, orang Farisi. Kalau kau Tuhan yang benar, turun dari salib ini. Diolok-olok, dihina walaupun disalibkan. Tapi Yesus tetap mengatakan, oleh karena kasihnya yang begitu besar bagi semua umat manusia, dia sanggup rela mengatakan, dia melepaskan ego, melepaskan segala kepahitan dan dendam. Yesus mengatakan demikian. Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa kata itu boleh diungkapkan di atas kayu salib? Yesus sudah mau menghembus nafas yang terakhir sudah. Tapi Yesus sempat katakan, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah gerakan dari kasih itu. Kasih yang dalam diri Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Bagi kita, untuk mengampuni kita. Sanggup. Kita pun belajar. Paulus pun belajar. Kita harus belajar dan terus sama lain. Kita sanggup melepaskan ego kita. Baru kita boleh dengan mudahnya, dengan ringannya, freely to forgive one another. Yang kedua, rela. Yang tadi hati mengampuni dengan hati yang tulus. Yaitu tidak lagi menyimpan atau mengungkit kesalahan orang lain. Tulus hati. Tidak lagi menuntut pembalasan karena dendam. Ya. Banyak orang Kristen sudah percaya pada Tuhan. Ya. Salah doanya. Karena dia sakit hati dengan orang itu, dia menuntut pembalasan dendam. Tapi dia pakai nama Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya sakit hati dengan orang ini. Saya mau Tuhan, Engkau bekerja, berkarya, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau menghukum orang itu. Bunuh dia Tuhan. Biar dia rasa apa yang saya rasa. Wah. Itu bukan mengampuni dengan hati yang tulus. Menyimpan dan mengungkit kesalahan orang lain. Ya mungkin dia kata, saya ampuni kamu, ya saya minta maaf dengan kamu. Mulut saja kan. Tapi ketika berjumpa dengan orang lain nanti di kedai makan ke di mana-mana, ya. Semadi saja saya minta maaf dengan dia tadi. Kamu tahu kan dia tuh, action saja. Pergi mengungkit lagi. Masih menyimpan dan sebagainya. It's not a forgiveness yang tulus. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, belajarlah daripada Paulus pada pagi hari ini. Dan belajar juga daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus, once kita datang kepada Yesus, meminta pengampunan daripada Tuhan, ampuni saya. Once kita mengatakan kepada Yesus, Tuhan ampuni segala dosa saya. Apa Tuhan buat? Dia tak mungkin lagi, nah itulah buat lagi kamu. Buat dosa lagi, padahal minta ampun. Tidak, Tuhan cakap macam itu. Tapi Tuhan katakan, Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi, Tuhan melempar, dan Tuhan tidak akan ingat lagi kesalahan-kesalahan kita. Itulah kasih Yesus. Kalau Yesus boleh mengampuni kita demikian, kenapa kita yang diampuni oleh Tuhan
tidak dapat melakukan apa yang Yesus boleh lakukan untuk kita. Jadi saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, kita lihat pada diri Paulus itu sendiri. Ketika Paulus memilih untuk mengampuni dan tidak mau menyimpan dendam, dia menukar tangisannya pada tangisan yang kasih. Hasil pengampunan itu, hasil tangisan Paulus adalah ini. Tubuh, jiwa, dan roh Paulus disegarkan dan mendapat kelegaan serta ketenangan. Dia melepaskan pengampunan. Orang yang melepaskan pengampunan ini, Tuhan sangat menyayangi dia. Orang yang melepaskan pengampunan ini, Tuhan akan memulihkan. Walaupun hatinya disakiti. Tubuh, jiwa, dan roh akan disegarkan. Emosi, perasaan, pikiran, hati yang terluka selama ini dipulihkan, disegarkan, dan mendapat kelegaan serta ketenangan. Hati kita yang terluka juga dan hancur akan dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga berfirman, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan dan ketenangan bagi kamu. Belajar daripada kuk yang kupasang. Belajar daripadaku. Tuhan mengatakan belajar daripadaku, belajar daripada Yesus, bermaksud belajar bagaimana Yesus mengampuni dan mengasihi. Baru kita memperoleh apa Yesus tawarkan. Datanglah kepadaku, hai yang berbeban berat dan letih lesu dengan kesedihan. Letih lesu beban berat dengan penderitaan. Letih lesu beban berat dengan penganiayaan. Baru aku akan memberikan kelegaan dan ketenangan bagimu. Belajar daripada Yesus. Dan bukti pemulihan ini dalam diri Paulus ayat yang kelima. Dikatakan, tetapi jika ada orang yang menjawab kesedihan, maka bukan hatiku, kata dia sudah. Walaupun orang itu yang pergi menyerang Paulus, walaupun orang yang bersaing itu pergi menyerang Paulus, tapi apa Paulus katakan di sini? Tapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku. Kenapa Paulus kata bukan hatiku lagi? Sebab Paulus sudah melupakan segala, melepaskan pengampunan. Jadi hati Paulus di sini bukan lagi sedih. Melainkan hati kamu sekalian. Itu merujuk pada jemaat Korintus yang lain. Adakah mereka mau mengampuni orang yang bersalah itu? Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan. Melebih-lebih, oh sedihnya saya, oh sakitnya hati saya, jemaat Korintus, oh jahatnya orang itu. Dia tak melebih-lebihkan lagi. Hati berapa orang di antara kamu. Di sini bukan hatiku lagi yang disedihkan. Di sini hati Paulus sudah settle secara pribadi. Sebab dia sudah mengepas pengampunan, hati dia sudah settle, dia sudah ringan. Ya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan jemaat Korintus. Dia sudah settle. Jadi itu adalah bukti pemulihan Paulus. Ya, pemulihan pengampunan itu terjadi dalam hidup Paulus. Tapi juga begitu juga kita pada pagi hari ini. Ya, kalau orang sakitkan hati kita, apa sebagaimanapun beratnya sakitnya, belajar daripada Paulus, lepaskan dia, lepaskan pengampunan, lepaskan keegoan, lepaskan kemarahan, lepaskan kebencian, lepaskan dendam. Baik dalam keluarga terdekat kita, hubungan di antara suami istri, hubungan di antara anak dengan orang tua, hubungan di antara adik-beradik maupun orang di sekeliling kita, jiran-jiran kita sekalipun. Belajar daripada sini. Supaya hati kita dibersihkan, dikuduskan, dipulihkan, mendapat ketenangan. Yang kedua, tadi pribadi. Yang kedua adalah mengampuni juga membawa pemulihan dalam hubungan sesama. Pengampunan kasih itu bukan untuk diri sendiri. Ya. Saya sudah settle, hal-hal dialah. Dia kena lah hukuman, baru tahu. Tidak demikian.
Tapi Tuhan mengingatkan kepada hari ini. Once kita minta pengampunan para Tuhan, melepaskan pengampunan antara kita dengan sesama lagi. Dalam 2 Korintus pasal 2, 6 dan 7. Kita baca tapi saya tekankan di ayat yang ke-7 dimatakan demikian. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Jadi Paulus menasihatkan jemaat Korintus yang sudah sedar ya akan surat tegas dan keras yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa jemaat Korintus yang sudah pemimpin-pemimpin yang sudah sedar ya, dan mereka ya mendisiplinkan orang yang mau bersaing, orang yang penyebab kekacauan, yang penyebab pepecahan dalam gereja itu ya. Kalau dikatakan di sana kan dia, tapi dalam penafsiran yang saya kaji ya dalam terjemahan yang lain juga ya bukan dia itu memasuk satu orang. Tapi ada beberapa golongan sebenarnya. Ya. Dan jemaat yang sudah sedar akan surat tegas keras Paulus tadi, mereka bertindak, mereka merespon dan mereka mendisiplinkan golongan-golongan yang memberontak ini. Memang benar Paulus mengatakan juga dalam surat sebelum ini yaitu 1 Korintus. Memang ada yang mengatakan bahwa orang yang demikian menyebabkan pepecahan dalam gereja harus dijatuhi hukuman, harus disiplinkan. Itu otoritas Paulus, ketegasan Paulus. Tapi pada masa yang sama, ya, Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus supaya mengampuni dan menghibur orang yang bersalah itu juga. Kenapa? Jika dia ditegur, dinasihati, didisiplinkan, dan orang itu mulai sudah menyadarakan kesalahannya, orang yang bersalah itu tadi sudah bertobat, maka yang kedua ini harus dilakukan. Ternyata jemaat Korintus mereka still menegur, ya, memberi teguran keras pada orang itu, walaupun ternyata orang-orang itu ada segelintir daripada mereka sudah sadar, sudah bertobat, sudah mengaku kesalahan, sudah. But still jemaat Korintus itu masih, oi kamu harus berubah, kamu ini dan sebagainya. Tapi Paulus mengatakan, jangan lagi, sudah cukup teguran itu. Ya sudahlah, sabar kamu orang, sabar kamu orang jemaat Korintus, ya jangan terus-menerus menghakimi dia, teguran yang keras terhadap dia, ataupun menuduh-nuduh dia lagi. Dia sudah bertobat, dia sudah minta pengampunan, minta maaf sudah tuh. Yang kamu orang perlu buat sekarang adalah harus mengampuni dan menghibur dia. Ya, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ya, sepertinya jemaat Korintus selalu menuduh orang itu sehingga orang itu rasa terpinggir, rasa ditolak. Orang yang bersalah itu pula yang merasa ditolak, ya, dihina dan sebagainya. Tapi Paulus menasihatkan mereka, ya hiburkan dia. Ya, mengampuni dia. Ya, apa maksudnya? Mengampuni juga bermaksud menerima orang yang bersalah itu kembali setelah dia bertobat. Mengampuni means accept. Menerima. Sebagaimana Yesus juga menerima kita seadanya. Kita manusia yang berdosa. Kita sudah banyak dari kandungan ibu kita berdosa, kita dilahirkan berdosa. Ya, kita sudah hidup di dunia ini, yang masih dalam kedagingan ini, kita kerap kali, termasuk saya juga kerap kali menyakitkan hati Tuhan. Siapa di sini yang tidak pernah menyakitkan hati Tuhan dalam hidupnya? Saya mau belajar daripada dia. Tidak ada kan? Baik hal yang nampak, hal yang tersembunyi yang kita lakukan sekalipun, seperti kita pernah menyakitkan hati Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Amen. Once kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Apa yang Tuhan kata? Dia melempar, dia buang dosa itu, dia tak ingat dosa itu. Yang kedua, Yesus menerima kita seadanya. Menerima kita kembali di dalam kerajaan Allah, menerima kita kembali di dalam keluarganya Allah. Itu juga kita. Kalau orang yang bersalah tapi kita dalam keluarga kita. Jangan, saya tak suka dengan adik saya. Saya tak suka dengan kakak saya. Saya tak suka dengan istri saya.
Tak mau saya bercakap dengan dia lagi. Biarkan. Saya tak mau terima adik satu lagi. You are not my brother. Kamu bukan anak saya lagi, anak jahil. Aku tak mau terima kau. Keluar kau dari rumah ini. Wah. Tapi dalam Yesus, datang Tuhan Bapa, ampuni saya. Tuhan menerima kita seadanya. Walaupun kotoran dosa masih melekat di dalam diri kita. He still love you. He still love us. Datanglah kepada Yesus. Dia saja yang boleh mengampuni, menerima kita seadanya. Belajar daripada dia. Mengasihi, menerima satu sama lain. Yang sudah berubah, yang bertobat, bimbing dia. Seterusnya, menghibur dia bermaksud mendorong. Ya, mendorong serta menolong. Kembalikan semangat rohani seseorang yang bertobat itu untuk kembali bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani. Jangan biarkan kalau dia sudah bertobat, kalau sudah mengaku kesalahan baik dalam keluarga kita, ya. Kalau saya dan istri di antara kami dua buat salah, ya. Saya akan bimbing istri saya. Ya, kami dua tak pun terlari daripada konflik. Ya. Siapa di sini suami istri yang tak ada konflik dalam hidup krisis? Pasti ada kan? Kami belajar daripada Yesus. Saya dan istri, kalau saya salah, istri sebuah salah. Saya terima kamu seadanya. Saya mencintai kamu, saya mengasihi kamu. Kuat kembali. Tuhan memampukan kita dua untuk mengasihi. Tuhan memampukan kita dua untuk berubah. Dan saling mendoakan. To support each other. Saling mendoakan satu sama lain. Jangan biarkan satu orang itu berjalan sendiri. Makin orang itu walaupun hati dia mau bertobat, mau berubah. Tapi dipinggirkan, disingkirkan. Dia berjalan sendiri. Dia akan terus binasa dengan kesedihan yang begitu berat. Ketiga. Mengampuni adalah sebuah keharusan. Karena ianya, dengar sini. Sebagai orang Kristen. Jangan hanya Kristen, kad pengenalan IC. Belajar dari orang Kristen yang sejati. Mengampuni sebuah keharusan. Karena ianya adalah perintah dan ajarannya Kristus. Dia bukan hanya tiba-tiba timbul dalam Alkitab. Tiba-tiba tertulis mengampuni tada. Itu di ajaran Kristus sendiri. Allah sendiri memerintahkan kita untuk mengampuni. 2 Korintus 2, 8, 10. Tapi saya tekankan di ayat yang ke-8 dan 9. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu, apa kata-katanya? Sungguh-sungguh mengasihi dia. Bukan alang-alang mengasihi dia. Bukan pura-pura mengasihi dia. Tapi dikatakan sungguh-sungguh mengasihi dia. Itu diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Korintus pada ketika itu. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat ini kepadamu. Itu juga satu tujuan Paulus menulis surat ini. Yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu yang telah aku ajarkan. Yang Yesus telah ajarkan. Adakah kita obey dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Apa yang Paulus ajarkan, apa yang Paulus beritakan kepada jemaat Korintus itu adalah yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Apa yang dia terima daripada Yesus sendiri. Bukannya taat kepada Paulus, berdisiplinlah orang itu. Jatuhkan hukuman dengan dia, bukan sekadar itu saja. Taat dalam segala sesuatu, taat juga di dalam kasih, taat juga di dalam mengampuni. Satu sama lain. We must obey. Dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-15. Di sekolah minggu kita selalu dilatih dan diingat dengan doa ini. Bapa kami di syurga,
Dikuduskanlah namamu. Ya, semua doa itu, di akhir doa itu dikatakan di ayat yang ke-14, 15, apa yang diajar oleh Yesus. Yesus mengajar doa, dan di samping itu Yesus juga mengajar untuk mengampuni. Semua doa itu selepas dikatakan amin, 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan, apa dikatakan saudara? Kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa tetap mengampuni kamu. Tidak. Dikatakan ayat Matius 6 ayat 15 katakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tegas, keras. Apalagi kita mau persoalkan firman Tuhan. Apalagi cara kita untuk membenarkan diri kita kalau firman Tuhan katakan, jika firman Tuhan sudah katakan demikian. Mengampuni dan mengasihi merupakan satu perintah dan ajaran yang tegas seperti kata-kata tadi. Dan dari Yesus Kristus yang harus ditaati dan dilakukan oleh setiap orang. Baik Paulus maupun jemaat Korintus itu sendiri. Paulus mengatakan demikian ayat 10, dia tak terlepas, dia tak terkecuali daripada mengampuni juga. Jika dia menyuruh memerintah ataupun menasihatkan jemaat Korintus mengampuni dan mengasihi, Paulus berkata demikian ayat ke-10. Ayat yang ke-10, 2 Korintus pasal 2 ayat ke-10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Maksudnya kalau jemaat Korintus mengampuni orang itu, Paulus pun turut mengampuni, sama-sama mengampuni. Ya, Paulus tak terlepas. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Kalau kita mengampuni orang, ataupun kalau kita mendendam dengan orang, dua-duanya di hadapan Tuhan. Tuhan saksi. Tuhan yang menghakimi. Bukan manusia yang menghakimi, tapi Tuhan. Lihat. Hati kita, kalau kita pura-pura mengampuni, Tuhan lihat di hadapan Tuhan. Karena kita benar-benar mengampuni dan mengasihi satu sama lain. Itu pengajarannya. Mengampuni dan mengasihi bukan sekadar seperti kata-kata di ucapan, di mulut saja. Saya minta maaf, I'm sorry, goodbye. Settle, tidak. Tetapi diiringi dengan tindakan kasih yang nyata, tulus, dan murni. Hukum pertama, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan akal budimu. Hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia. Tuhan tak mengatakan, Tuhan tidak pernah mengajar kita membencilah sesamamu manusia. Malah Tuhan, kalau orang membenci kamu, kalau orang menampar pipimu, orang membenci kamu itu menampar pipi kamu sebelah apa? Kanan. Adakah kita memberi tumbukan ataupun temparan yang membalas? Tapi Yesus katakan, berilah pipimu sebelah kiri. Mengasihi dengan tindakan kasih yang tulus dan murni. Tiada pura-pura lagi di dalam kasih dan pengampunan. Yang terakhir, mengampuni membawa kemenangan atas serangan iblis. Ini. Jemaat BM Live, perhatikan ini benar-benar. Perhatikan elok-elok dengan ini. Dalam 2 Korintus 2 ayat 11-17. Tapi saya tekankan ayat di dalam pasal yang ke-11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Ini peringatan, warning.
daripada Paulus kepada jemaat Korintus, termasuk kita pada hari ini. Jangan biarkan iblis beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Karena kebencian, dendam, iri hati, cemburu, dan kemarahan merupakan taktik serangan iblis yang paling ampuh dan paling berbisa. Yang paling ampuh dan paling berbisa. Dan paling licik. Dia boleh memanipulasikan pikiran kita. Dia boleh mendakwa kita, dia boleh menjujuk kita. Pergi, dendam dengan dia. Tak patuh. Baru puas hati kamu. Tumbuk dia kah? Ludah dia. Benci dia, tak apa. Baru puas hati kamu. Bab itu ramai kes bunuh. Anak bunuh bapak. Anak bunuh ibu. Suami istri saling membunuh. Banyak kes pembunuhan secara tiba-tiba. Karena apa ini? Because they let, mereka biarkan kuasa kegelapan itu menguasai jiwa mereka. Jiwa tertekan, jiwa menjadi akar kebencian terus semakin membakar. Iblis happy sudah, yes saya sudah bakar lagi. Akhirnya kita dengar apa terjadi lebih parah, lebih fatal, saling membunuh. Yesus katakan kalau kamu membenci saudaramu saja, apa kata Yesus? Kamu sudah membunuh. Kalau kamu membenci saja, kamu sudah membunuh. Siapa penyebabnya? Ini musuh rohani kita. Iblis, tetik mereka, ada 3 pilar iblis. Firman Tuhan juga mengatakan di sana. Iblis ada 3 pilar yang mereka pegang menjadi yang menjadi guideline mereka untuk menyerang. Iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi, kamu tahu apa maksudnya, kata firman Tuhan tadi kan di sini. Kamu tahu apa maksud iblis itu. Dan ini maksud iblis ini. Maksud dan tujuan iblis menggunakan taktik serangan membenci, menghina, mengutuk, mengolok, cemburu, marah dan sebagainya ini yang nih. Mencuri. Iblis mencuri sukacita dan damai sejahtera dalam hubungan sesama jemaat maupun dalam keluarga. Dia mencuri. Sebetulnya in our relationship with other people, di dalam keluarga kita seharusnya Tuhan sudah memberkati. Tuhan sudah berjanji untuk memberikan damai sejahtera, sukacita dalam keluarga. Tapi iblis menggunakan taktik ini sangat berhati-hati. Ingat, hati-hati. Jangan sampai iblis mencuri sukacita damai sejahtera dalam hubungan sesama jemaat maupun keluarga. Yang kedua, membunuh. Pilar iblis yang kedua adalah membunuh. Yaitu membunuh kasih dan kepedulian dalam kalangan jemaat, keluarga maupun dalam diri pribadi. Tidak ada perasaan lagi. Sebab itu Allah katakan kalau hati dia sudah sakit sangat kan, dilukai, dihina, ditolak. Ada berapa jemaat yang datang berjumpa dengan saya ingin didoakan. Sehingga ada keluh kesah dikatakan, Pastor, sehingga saya tak ada perasaan sudah. Tak ada perasaan sudah, hilang. Kasih itu tak ada dalam diri saya dengan suami saya. Kasih itu tak ada lagi dengan orang tua saya, Pastor. Saya tak peduli pun istri saya lagi, saya tak peduli pun suami saya lagi, saya tak peduli pun anak-anak saya lagi. Saya tak peduli pun orang tua saya lagi. So apa? Iblis membunuh. Melalui apa? Kebencian, kepahitan, iri hati dan cemburu. Pilihan yang ketiga, membinasakan.
Ini dia lompat nih, dia happy nih iblis nih. Kalau dilihat ini, mission accomplished kata dia. Misiku telah selesai. Membinasakan kesatuan jemaat. Itu yang terjadi di antara pemberontak-pemberontak yang ingin bersaing dengan Paulus. Pemimpin-pemimpin tuh di dalam gereja itu sendiri ingin menentang Paulus, menentang pemberitaan, menentang pengajaran Paulus. Dengan iri hati, gara-gara iri hati saja. Ingin bersaing. Membinasakan kesatuan jemaat, membinasakan ataupun meretakkan hubungan antara keluarga, serta membinasakan kehidupan rohani dan jiwa seseorang. Binasakan, sudah dikatakan tadi, dia bunuh perasaan orang itu sudah, emosi. Lebih fatalnya lagi, kalau orang itu sudah sangat-sangat sakit hati, kecewa, ingat anak muda, banyak di kampung kami ada yang sedemikian. Sesangat dikecewakan, cinta ditolak. Sampai-sampai sudah naik gila. Betul, sakit mental sudah. Shot. Kenapa? Kesedihan, kepahitan, kebencian yang teramat dalam. Fatalnya adalah orang itu akan menjadi sakit jiwa. Akhirnya cari bangunan tinggi-tinggi. Kalau boleh dia terbang dari Miri ini pergi ke KL sana. Sampai di KL pergi naik ke Menara Bekembar, paling atas jatuh terjun mati. Jangan biarkan iblis main kesempatan saudaraku. Iblis sangat licik. Tapi the only way, berita baik untuk kita. Untuk mengalahkan, ya, untuk kita menerima kemenangan daripada taktik serangan iblis ini. Ya, kemenangan melalui pengampunan adalah untuk mengalahkan titik serangan iblis yang ampuh ini, itu mengalahkan kebencian, mengalahkan dendam, mengalahkan iri hati, cemburu, kemarahan ini. Ianya hanya melalui pengampunan yang lahir dari kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan lahir daripada kasih kita sendiri, tetapi lahir daripada kasih Tuhan yang telah mati menebus dosa kita oleh karena kasih. Yesus mengalahkan maut sejak 2000 tahun dahulu. Darahnya tercurah, bukti kasihnya lahir daripada kasih Yesus. Mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Hanya melalui pengampunan. Tidak ada cara lain saudaraku. Kalau ada konflik dalam hidup kita, sesama kita tidak ada cara lain. Hanya mengampuni. Hanya mengasihi. Kita perlukan kasih Yesus. Jadi saudaraku, jangan biarkan, jangan sesekali memberi ruang sedikit pun bagi iblis untuk ambil kendali jiwa kita. Tetapi biarkan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur yang mengambil kendali sepenuhnya jiwa kita. Dalam Galatia 5 ayat 22-24 dikatakan 9 boroh itu kan. Ya. 9 boroh termasuk kasih, sabar, murah hati, semuanya di sana. Untuk kita memperoleh itu, apa dikatakan Paulus lagi? Kalau tak silap ayat yang ke-23 atau ke-24. Hendaklah hidupmu, kata Paulus, dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Supaya buah roh itu dalam diri kita. Kalau buah roh itu dalam diri kita, buah Roh Kudus itu kasih, sabar, itu dalam diri kita, penguasaan diri dalam diri kita. Kita dimampukan boleh mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Boleh menyegarkan jiwa kita. Dalam 2 Korintus 2:14, bukti kemenangan yang Paulus peroleh setelah dia mengampuni, mengasihi. Ya. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Paulus sudah rasa ringan. Dia sudah lepas. Akhirnya Paulus boleh lagi pergi mengunjung jemaat Korintus. Paulus boleh pergi lagi melayani seperti biasa untuk menyebarkan Kristus. Injil Kristus. Mengistiharkan Kristus. Ya. Di dalam hidupnya.
Oleh karena dia sudah mengampuni orang yang bersalah terhadap dia, keharuman itu, kasih itu disebar di mana-mana. Sesuai dengan our visi to influencing nations with love and life, untuk mempengaruhi bangsa-bangsa dengan kasih dan kehidupan. Kalau kita mengampuni seperti ayat ini, kita boleh menyebarkan keharuman. Kita boleh mempengaruhi bangsa-bangsa dengan kasih dan kehidupan. Baru itu BEM Life. BEM Life harus jadi begini. Dan saya pun harus jadi begini. Aplikasinya, kita sama-sama berdiri. Saya minta pemuzik. Kita akan menyanyikan lagu yang terakhir tadi untuk meresponi firman Tuhan ini. Sebagai aplikasi untuk kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pemulihan pribadi. Di poin pertama tadi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, periksa hati kita hari ini, pada pagi hari ini. Adakah masih ada kepahitan, dendam atau luka yang belum dilepaskan? Jadi saudaraku, BM Life yang saya kasih dalam Yesus Kristus, belajar menyerahkan kesakitan dan kekecewaan kepada Tuhan, serta memilih untuk mengampuni, seperti Kristus juga telah mengampuni kita. Di saudaraku, jangan biarkan luka masa lalu terus mengikat kehidupan kita. Jangan biarkan luka masa lalu itu terus mengikat sukacita dan pertumbuhan rohani kita. Yang kedua, itu poin yang kedua tadi, pemulihan hubungan sesama. Jadi saudaraku, bersedia memberi peluang kepada mereka yang sungguh-sungguh sudah sadar, sudah insaf dan bertobat. Dan ingin berubah, beri ruang untuk mereka. Jangan menghina, mengolok mereka lagi, atau terus mendekat mereka lagi. Bimbing mereka. Dan jangan terus mengungkit kesalahan lama, atau menjatuhkan orang yang telah menyesali dosanya. Jadilah pembawa damai, penghiburan dan pemulihan dalam keluargamu, dalam gereja kita, dan dalam komuniti kita. Yang ketiga, poin yang ketiga dan keempat tadi, yaitu mengampuni adalah perintah Kristus yang membawa kemenangan. Di saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, taat kepada perintah Kristus untuk mengasihi dan mengampuni walaupun perasaan kita mungkin masih terluka sekarang. Ya, belajar daripada Paulus, walaupun sakit hati dia tetap memilih kasih Kristus. Jangan memberi ruang kepada iblis melalui kebencian, kemarahan di hati atau dendam. Jangan biarkan iblis terus-menerus mengendali kita ataupun menyerang kita. Tapi biarkanlah Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kasih. Sehingga kita mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang mampu untuk mengalahkan kejahatan, kebaikan. Kebaikan itu apa? Mengampuni, mengasihi. Sebagai kesimpulannya, pengampunan memulihkan hati yang terluka, memperbaiki hubungan yang retak, membuktikan ketaatan kita kepada Kristus, dan memberi kemenangan atas tipu daya iblis. Perhatikan ayat yang berwarna putih ini. Apabila kita mengampuni, kasih Kristus dinyatakan. Yakin dan percaya dan iman ini saudaraku. Dan pemulihan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita, komuniti kita. Amin.